Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tugas 2 mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu topik yang saya ambil itu manajemen konflik. Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian, baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Di antaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya. Konflik dalam organisasi. Suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan visi dan misi organisasi. Konflik merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan tugas guna mencapai tujuan. Manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang bagaimana konflik ditangani secara konstruktif, membawa pihak yang berkonflik ke dalam suatu proses yang kooperatif, serta merancang sistem kooperatif yang praktis untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Dalam manajemen konflik, konflik akan dikelola sehingga dapat membatasi aspek negatif dan meningkatkan aspek positif dari konflik yang terjadi. Tujuan dari manajemen konflik, baik yang dilakukan secara langsung oleh pihak yang berkonflik maupun melibatkan pihak ketiga, adalah untuk mempengaruhi seluruh struktur konstitusi konflik yang dalam prosesnya mengandung hal-hal destruktif, seperti penggunaan kekerasan atau permusuhan, dan membantu pihak-pihak berkonflik untuk menemukan solusi atas konflik yang terjadi. Contoh konflik yang saya angkat yaitu sebagai berikut. Aksi cepat tanggap. Menurut saya terlalu jauh jika membandingkan suksesi bangsa ini dengan ACT. Tapi secara teoritis, bisa dijelaskan dengan analisis yang sama. Teori konflik dan transformasi itu tidak hanya berlaku untuk hal-hal makro seperti bangsa, tetapi juga berlaku untuk hal-hal mikro seperti ormas, yayasan, bahkan struktur organisasi sekelas OSIS. ACT masuk di dalamnya. Menurut pandangan saya, konflik di ACT yang melengsarkan Ahyudin sebagai pucuk pimpinan, triggernya hanya pada gaji dan fasilitas yang dianggap kegedean. Semua gaji, fasilitas dan dana yang keluar itu tercatat dengan rapi dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Tidak ada yang dilanggar. Dalam konflik ini ada dua pandangan yang berbeda. Satu pihak berpendapat bahwa gaji dan fasilitas seperti itu wajar. Ini menganut asas profesionalisme. Di pihak lain, ada anggapan itu tidak wajar. Dari sisi profesionalitas, gaji pimpinan ACT dengan semua fasilitasnya itu wajar, lumrah dan sangat biasa. Ini jika dilihat dari kerja-kerja besar, baik dalam skup nasional maupun internasional yang dihasilkan oleh ACT. Namun, jika dilihat dari fungsi kelembagaan di mana ACT mengurus fakir miskin dan duafa, gaji segitu dianggap berlebihan. Ini kurang pas dan tidak etis. Inilah yang kemudian menghadirkan protes yang intens selama bertahun-tahun. Setelah saya pahami, dapat disimpulkan bahwa dibiarkan rakyat kecil di luar jika diperlukan. Cukup temui secara personal dan klarifikasi. Ajak berdialog, nggak bijak main di media, apalagi medsos. Salah paham yang justru akan terus berkembang dan merugikan ACT, merugikan umat, dan merugikan bangsa ini. ACT hadir untuk membantu negara, diantaranya dalam mengentaskan kemiskinan. Jangan dirusak hanya karena tidak kematangan sikap yang dipertontonkan oleh para pengurusnya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.